Perkenalkan, nama saya Selina Natalia Denarno dari kelas 9C absen 32. Di sini saya akan melakukan ujian praktik agama. Selamat menyaksikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, di sini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati para pemerintah, para pengelola bangsa, berkati setiap keputusan yang mereka ambil, supaya keputusan itu adalah keputusan yang terbaik bagi negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona yang sedang melanda, kiranya pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk para medis yang menjalankan tugasnya, menangani pasien-pasien COVID-19, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia, berkati para pengolahnya, para pelayan-Mu, kiranya apa yang mereka kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, berkati segala pekerjaannya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik, dan mereka bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, berkati dalam kegiatan belajar kami, berkati materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami, supaya materi-materi itu bisa terus kami ingat, dan kami bisa mengerjakan ujian dengan baik, sehingga kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, itu tadi seruan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Renungan ini bertema jaminan keselamatan dalam iman Kristen, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, yang begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, dapat diketahui bahwa posisi Yesus sebagai penjamin keselamatan umat manusia. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan berada di tangan Yesus. Keselamatan dan kebenaran merupakan jalan-jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Pada dasarnya, kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Terkadang, kita sebagai umat Allah seringkali melenceng dari jalan kebenaran, sehingga kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk membimbing, menuntun, serta membawa kita kembali ke dalam jalan yang benar dan kepada tujuan hidup yang kekal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari renungan kali ini adalah, kita adalah umat berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, serta sebagai jalan menuju kepada Bapa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pengaplikasian dari renungan kali ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, pertama, membaca firman Tuhan agar bisa mengetahui kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus.
Kedua, saat teduh meminta petunjuk Roh Kudus agar bisa selalu di jalan yang benar. Ketiga, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih. Itu tadi video ujian praktik agama dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.